Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian subuh online bersama dalam keadaan sehat, insya Allah. Tak lupa sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, susunan acara sebagaimana biasanya, pertama adalah pembukaan, yaitu pembacaan tilawah dan sari tilawah. Kemudian dilanjutkan dengan acara inti, yaitu kajian subuh, lanjutkan dengan diskusi, dan yang ketiga adalah penutup dan doa. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita awali bersama dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah dan sari tilawah oleh Ibu Mufidah, Quran surat Ali Imran 190 sampai dengan 191. Monggo Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban walau iftada bih. Ulaika lahum adabun alimun wa ma lahum min nasirin. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran surat Ali Imran 190 sampai dengan 191. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala bagi pembaca maupun yang telah mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu, kajian inti, kajian subuh online dengan tema kali ini adalah mengkaji ayat-ayat Allah tentang DNA. Narasumber adalah Bapak
narasumber Bapak Ustadz Ahmad Sobrun Jamil, sarjana sains, magister pendidikan. Beliau adalah DPW Muhammadiyah Jatim, dosen Universitas Muhammadiyah Malang, Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Jatim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini memang sangat menarik tentang DNA yang dikaitkan dengan ayat Allah. Nah, untuk mempersingkat waktu, Pak Ustadz, kami persilahkan Pak Ustadz untuk menyampaikan kajiannya. Demikian Pak Ustadz. Monggo waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in. Dan Ibu yang dinikmati Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini Allah SWT terus senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, termasuk hari ini kita bisa menjaga silaturahim Zoom untuk semua mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui majelis pengajian. Dengan yang kita lakukan ini mendatangkan keridhaan Allah SWT, mendatangkan pintu rezeki, kesehatan, lancarnya urusan dan lainnya. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir. Ini untuk share screen. Menapa sampun saged dipirsani? Nggih, sampun. Baik. Pada kesempatan pagi ini kita bersama akan mengkaji tentang ayat-ayat Allah dalam DNA manusia. Ini di antara satu bidang kajian yang memang sedang saya tekuni. Di samping karena saya sebagaimana tadi Bapak menyampaikan, saya menjadi pengajar di Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya mengajar biologi farmasi. Jadi biologi farmasi, yang saya ampu adalah kuliah biologi sel, dan insya Allah ini kita kemas dengan bahasa yang ringan, insya Allah, Bu. Jadi kalau ada istilah-istilah yang mungkin sangat biologi begitu, akan saya coba terjemahkan dalam istilah yang lebih populer. Intinya pertama kita perlu merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surat Fussilat ayat 53. Ini yang pertama. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi Allah SWT di dalam surat Fussilat ayat 53 ini hendak memberitahukan kepada kita tentang kebenaran Al-Quran, tentang kebenaran dan hak Allah sebagai Tuhan yang wajib dan sepantasnya disembah oleh sekalian manusia dan seluruh makhluknya. Karena apa? Karena Allah yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Dan tidak ada Tuhan yang pantas
apapun itu entitasnya, siapapun itu identitasnya, itu tidak ada yang pantas disebut Tuhan karena tidak memiliki ya, kemahakuasaan seperti Allah. Ayat ini menyampaikan, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Fil afaq itu artinya di segenap penjuru. Fil afaq di sini disebutkan di dalam tafsir di dalam terjemahan Kemenak itu di segala wilayah bumi. Wa fi anfusihim dan pada diri mereka sendiri. Jadi disebutkan di sini wa fi anfusihim dan dalam diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq sampai jelas bagi mereka bahwa sesungguhnya annahu yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Al-haq itu benar. Artinya kalau ketika namanya Allah Subhanahu wa taala ya, menyampaikan tanda-tanda kekuasaan. Jadi ayat itu kan maknanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang Allah sampaikan dalam bentuk ayatnya. Ayat di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada dua macam ayat Allah yang Allah turunkan ke bumi. Ayat yang pertama itu disebut dengan ayat syar'iyah. Syar'iyah itu adalah ayat Quran ya dan sunnah Nabi. Ya, ayat syar'iyah itu ya Al-Quran ini dan kemudian dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ayat syar'iyah, ayat qaul itu firman kalam Allah. Kemudian ayat yang kedua adalah tanda-tanda kekuasaannya yang ada di penjuru alam semesta ini, termasuk di dalam diri kita sendiri. Itu yang dirahmati Allah SWT. Mari kita lihat bahwa kita ini satu penduduk bumi. Satu dari sekitar 7,5 miliar penduduk bumi hari ini. Dengan terus pertambahan dan silih berganti, ada yang wafat, ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang lahir sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Satu penduduk planet bumi. Yang planet bumi ini sangat luas, kita rasa sangat luas. Kita belum mampu menjelajahi keseluruhannya. Lintas benua mungkin beberapa orang saja karena dinas dan lain sebagainya. Itu pun tidak bisa sudut-sudut benua tersebut saking luasnya bumi. Jadi di dalam hamparan bumi yang sangat luas itu, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata bumi ini hanya satu butiran debu kalau kita bisa bilang. Karena bumi ini berada di dalam satu sistem yang disebut dengan sistem tata surya. Sistem tata surya ini pusatnya namanya matahari. Matahari itu satu bintang. Kemudian yang terdekat ada planet namanya Merkurius. Kemudian lagi agak jauh ada Venus. Kemudian kita saat ini berada di planet ketiga terdekat dengan matahari yaitu bumi. Setelah itu baru yang dalam Mars dan seterusnya sampai di Pluto. Jauh dari bumi. Itu baru satu matahari. Yaitu yang kita kenal dengan tata surya kita ini. Padahal tata surya ini adalah satu dari 1 miliar. Satu di antara 1 miliar bintang. Matahari ini satu di antara 1 miliar bintang yang mengisi gugusan galaksi Bima Sakti kita kenal. Dan galaksi Bima Sakti atau bahasa Inggrisnya namanya Milky Way. Kemudian galaksi Bima Sakti itu hanya satu di antara itu banyak galaksi yang ilmuwan pun sampai hari ini berupaya untuk terus mengidentifikasi satu persatu. Tanda bahwa luasnya alam raya ini, alam raya yang Allah Subhanahu wa taala ini dan begitu sempit atau begitu kecilnya diri kita. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la misalkan sebagaimana Al-Ghasyiyah ya di dalam ayat surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ketika diciptakan?
bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditegakkan, dan bagaimana bumi dihamparkan. Ini adalah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggambarkan kekuasaan, supaya kita menjadi hamba yang taat, yang tunduk. Nah, kita kemudian mari kita perhatikan layar ini untuk melihat skala perbandingan antara manusia, diri kita ini, dengan sesuatu yang lebih besar, kemudian dengan sesuatu yang lebih kecil. Dengan sesuatu yang lebih besar, misalkan kita skala saat ini skalanya adalah 10, ya, maka bumi itu, ya, besarnya planet bumi itu 10 pangkat 7. Berarti ya lebih, ya 10 pangkat 7 itu berarti 10 juta gitu ya. 10 juta kali. Ini kurang presisi, tapi itu untuk kita gambarkan bahwa bumi jauh lebih besar. Dan bumi masih sangat kecil dibandingkan galaksi, lebih kecil dibandingkan alam semesta, universe. Lebih kecil lagi ada sel. Mungkin untuk lebih jelas kita lihat sih. The scale of nature adalah skala tentang alam semesta. Ini lebih presisi karena sudah mencantumkan satuan. Manusia, misalkan skalanya ini 0, kita bisa lihat satu dengan yang lain. Ini anggap saja kita skala 0. Skala misalkan ratusan, puluhan ribu, jutaan, itu sudah ke skala bulan, matahari, bumi. Kemudian sudah skala miliar sampai triliun sampai angka yang luar biasa besar. Ini baru observable universe. Jadi alam semesta yang baru yang bisa kita deteksi dengan alat yang kita miliki itu baru sampai 10 pangkat 2. Padahal lebih besar dari itu sangat mungkin. Sebagaimana satu hadis Nabi yang sahih. Ya. Beliau menyampaikan tentang gambaran perbandingan antara langit dunia, langit pertama, lapis pertama dengan langit lapis kedua. Rasul menyampaikan gambaran langit pertama dibandingkan langit kedua, lapis kedua yang di atasnya itu seperti cincin yang dilemparkan pada pasir. Jadi cincin ini langit lapis pertama, pasir itu anggapannya adalah langit lapis kedua. Langit lapis 1, 2 dibandingkan langit lapis ketiga itu seperti selangit 1 dan 2 itu cincin dilemparkan ke padang pasir sampai begitu, sampai disampaikan langit lapis ketujuh, Sitro ternyata. Jadi apa yang kita ketahui masih sangat terbuka. Itu pula dalam rangkaian yang lebih kecil dari yang bisa kita observasi. Kita bisa observasi itu sampai single cell saja. Paling kecil mungkin kita bisa deteksi virus dengan mikroskop elektron. Tapi lebih kecil dari itu, atom, apalagi elektronnya atom, itu sudah tidak bisa kita lihat. Hanya bisa kita kita prediksi saja dengan berbagai macam simulasi. Ini tanda juga bahwa dalam skala makroskopis universe sampai skala mikroskopis itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia dan kita sendiri ada di garis merah, lingkaran merah yang tidak putus-putus. Ini adalah sesuatu ukuran yang bisa kita indera dengan mata kita. Jadi mata kita ini sangat terbatas. Hanya bisa mengindra lebih kecil, mungkin skalanya 100 kali lebih kecil dan 100 kali lebih besar atau 10.000 kali lebih besar dari diri kita. Itu yang bisa kita indra, kita lihat dengan jelas. Selebihnya kita harus menggunakan alat. Lebih kecil dari itu harus menggunakan alat. Ini juga tanda tentang lemahnya diri kita. Ini alat bantu. Ini yang bisa dilihat manusia, lihat diri kita sendiri, kemudian organ-organnya, atau mungkin bisa ayam bisa gitu. Dan kita lihat lalat buah. Kita mungkin bisa lihat ketika terbang ini lalat yang biasa nempel. Apakah kita bisa lihat matanya itu
yang jenis mata merah atau jenis mata putih. Air. Lebih kecil dari itu, sel telur manusia, paramecium, helaian rambut, itu sudah harus kita gunakan mikroskop. Lebih kecil lagi virus, itu kita harus gunakan elektron mikroskop. Kalau lebih kecil dari itu, nah ini yang kita akan bahas nanti, DNA. Ukurannya sangat kecil. Kalau rambut itu 100 mikrometer, ini 1 nanometer. Seper-1000 kali dari, dan DNA ini seperti helaian rambut sangat kecil di dalam sel. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin memberikan gambaran di sini tentang ya, skala. Satu lingkaran hitam di sebelah kiri ini adalah lingkaran yang tersusun atas titik-titik berwarna hitam. Seperti mana Ibu bisa lihat titik-titik yang ada di sebelah kanan. Titik sebelah kanan ini 1, maksudnya kalau titik 1 ini digunakan untuk mengisi, maka perlu 1000 titik untuk memenuhi lingkaran. Lingkaran ini semua agar berwarna hitam perlu 1000. Ini begitulah. Lebih 1000 untuk bisa. Nah, itu sama dengan tubuh kita. Ini untuk memberi gambaran ya, bagaimana posisi kecilnya DNA. Ini manusia, mungkin bayi ya, mungkin infant atau balita, 1 meter tinggi. Nah, itu kemudian dia punya sel. Kita manusia ini makhluk yang terdiri dari sel. Kita punya sel darah, sel kulit, masing-masing sel itu ukurannya kira-kira sekitar 100 mikrometer. 1 mikrometer itu kan 1/1.000.000 meter. Nah, untuk menyusun tubuh manusia seperti titik yang menyusun lingkaran hitam tadi, itu kita perlu 10⁻12 atau 10 triliun sel. 10 triliun sel, ya, masing-masing selnya punya inti sel di tengah-tengah. 10 mikrometer ukurannya. Inti sel itu lebih kecil lagi dari selnya tentu saja. Nah, di dalamnya ada benang DNA, ukurannya 2 nanometer diameter benang itu. Ini 1 miliar, 1/1 miliar meter. Meter itu 10⁻⁹. Kemudian, ini saya yakin insya Allah masih sangat segar ingatannya tentang skala, gitu, karena SMA 3 itu kan SMA unggulan. Ini SMA 3 gitu. Saya kira itu tidak bingung dengan Al-Qur'an. Nah, dengan 2 nanometer diameter, dengan bentuk seperti benang, yang ketika diurai panjang benang itu sekitar 2 meter, 2 meter itu sudah cukup menyimpan seluruh informasi tentang tubuh kita. Ini gambarannya adalah sebuah buku, seperti buku manual kepemilikan kendaraan, misalkan mobil. Itu ada manualnya. Mulai dari jumlah murnya ada berapa, bannya seperti apa, spesifikasi bannya seperti apa, tekanan bannya berapa PSI, misalkan. Kemudian setirnya sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian ada kamera di belakangnya untuk bisa lihat atau tidak, ada kacanya, ada spion kanan kiri. Itu semua namanya fitur. Yang fitur itu tersimpan dalam manual. Nah, manusia fiturnya tersimpan dalam benang namanya DNA. Kita lihat betapa maha kuasanya Allah. Nah, fitur benang DNA tadi itu berisi informasi yang menyimpan bentuk tubuh kita. Itu separuhnya dapat dari bapak, separuhnya dapat dari dengan perkawinan bapak ibu, seorang laki-laki dan perempuan lahir lagi. Bentuknya seperti ini, benang, tilinan benang, dan di dalamnya ada kode. Ya.
kode. Ini huruf ya, kita gambarkan seperti huruf abjad. Jadi huruf abjad itu kan ada 26 atau 27 ya, sampai Z. Dengan huruf abjad itu, seseorang bisa menuliskan informasi seperti Bapak Ibu menuliskan pesan dalam WhatsApp di sosial dengan 27 karakter ini, Bapak Ibu bisa menulis dengan segitu banyak karakter, informasi, dan disampaikan pada khalayak satu informasi dan yang lain bisa berbeda. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sama juga dengan DNA. DNA ini yang menentukan informasi adalah susunan kode. Di situ ada A, B, A, T, D, dan C. Adenin, guanin, sitosin, dan inilah susunan inilah yang menentukan apakah dia itu pisang, apakah dia itu badak, ataukah dia itu manusia. DNA sama. Artinya mau DNA-nya pisang, DNA-nya badak, DNA-nya manusia, sama-sama tersusun atas A, T, G, C. Namun urutan A, T, G, C-nya beda. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya nanti saya akan sampaikan. Jumlahnya, Bapak Ibu, itu sejumlah 3,2 miliar pasang. Jadi jumlah karakter hurufnya ini 3,2 miliar pasang. Dengan sejumlah ini, kita punya bentuk seperti ini. Hidung yang punya dua lubang menghadap ke bawah, dan seterusnya. Seluruh fitur dari atas sampai bawah yang kita miliki ini, itu berasal dari urut-urutan kode. Dan itu tersimpan pada setiap sel tubuh kita, yang jumlahnya adalah 10 triliun. Nah, Rasulullah SAW itu sejak dulu sebenarnya sudah paham. Ya artinya karena Rasul itu adalah Nabi. Ini ada hal menarik. Nabi menyampaikan pernah didatangi seorang Badui. Nabi pernah didatangi seorang Badui. Anna Rasulullah SAW ja'ahu a'rabiyun. Ya. Sungguhnya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang Badui. Faqala ya Rasulullah inna imra'atin waladat ghulaban aswad. Ya Rasulullah, ya, dia mengadu pada Nabi, istri saya itu melahirkan, tapi anaknya warnanya hitam. Sepertinya dia Badui kulit putih. Istrinya juga kulitnya putih. Kok anaknya enggak putih seperti mereka berdua? Maka sang bapak ini watul ke Rasulullah. Suudzon kepada istrinya. Kok enggak putih seperti saya? Maka Rasulullah ya, dengan wahyu yang diwahyukan padanya, kecerdasan yang beliau miliki, beliau menyampaikan dengan bahasa ketika itu, karena ketika itu belum ada keterangan tentang DNA, RNA, protein, ada. Beliau menyampaikan, halaka min ibil, apakah kamu pernah punya onta? Apakah kamu punya onta? Punya ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menanyakan, ma'alwanuha, apa warnanya ontamu itu? Qala humr, warnanya merah, kemerah-merahan, ya coklat kemerah-merahan. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, hal fiha min auraq, apakah dari antaranya ada yang warnanya abu-abu? Qala na'am, ada juga yang abu-abu. Rata-rata warnanya kemerah-merahan, tapi ada juga yang warnanya abu-abu. Qala fa'an makanatan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Rasulullah tanya balik. A'rab itu ditanya balik sama Rasulullah. Nah, terus kalau ada yang abu-abu begitu, itu ontamu dapat dari mana? Ya dari keturunan mbah-mbahnya dulu, kata orang Badui tadi. Iya, itulah. Bisa jadi moyangmu dulu ada yang berkulit. Fala'alla ibnaka hadza naza'ahu irqun. Jadi sebenarnya kalau ada Gregor Mendel sebagai bapak genetika, Rasulullah ini lebih lebih lama atau lebih sebelum adanya Gregor Mendel ngomong tentang bukan saja teori tapi fakta tentang genetika, ilmu genetika. Jadi ini tanda bahwa Rasulullah SAW Nabi
yang diutus Allah SWT dengan ilmu. Dan ini tadi ilmu genetika yang kita sebut dalam DNA itu tadi, yang menyebabkan rambut itu pirang atau hitam, itu susunan basa nitrogen yang kita sebut adenin, guanin, sitositimin, ATGC. Kulitnya merah, kulitnya kuning langsat, kulitnya putih, kulitnya sawo matang, itu juga karena urutan basa DNA. Giginya putih dan seterusnya, itu urutan basa DNA. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, ini juga luar biasanya gen DNA kita untuk bisa mengetik satu persatu karakter ATGC tadi. Ketika kita mau ngetik, itu akan membuat kita menghabiskan 50 tahun untuk menyelesaikan ketikan kode genetik untuk satu sel saja. Kemudian, ini ukuran. Gen kita itu, DNA kita tadi itu yang tersimpan di dalam inti sel yang jumlahnya 3,2 miliar pasang basa nitrogen adenin guanin sitositimin, itu kalau diurai di pintalan benang yang warna hitam ini diurai, itu panjangnya 6 kaki atau 1,8 meter. 6 kaki itu kan 1 kaki 31 sentian. Itu sekitar 1,8 meter atau kita genapkan 2 meter lah. 2 meter ini kita punya seluruh sel tubuh kita itu ada 10 triliun. Kalau dikali 10 triliun berarti 20 triliun meter. Sama dengan 20 miliar kilometer. 20 miliar kilometer. Sementara jarak, ini ya, distance of moon from earth, jadi jarak antara bulan dengan bumi itu 384.400 kilometer. Ini kalau kita bagi, maka jarak itu panjangnya genom ini DNA kita itu seperti panjang atau jarak antara bumi ke bulan dikali 6.000. Jadi 6.000 kali PP bumi ke bulan baru itu sampai sambungan satu genom dan genom lain itu habis. Jadi maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan perangkat yang begitu detail, rinci, dan tidak mungkin manusia bisa menyamai atau siapapun yang dianggap sebagai Tuhan tidak akan mampu dalam hal yang sangat kecil dengan ukuran nanometer, sampai ukuran yang besar sampai kita nggak tahu lagi memberikan ukuran model apa. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaturnya dengan rinci, real, tanpa cacat. Dan kalau tadi kita waktu 50 tahun untuk ngetik satu informasi dari satu sel tadi, itu perlu waktu 50 tahun. Sel kita hanya perlu 8 jam. Satu menjadi 2, kopian itu bisa jadi 2. Hanya perlu 8. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menunjukkan kekuasaannya. Jadi ayat-ayat Allah dalam keilmuan tadi itu. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan pada kita bersama. Itu rinci dan detailnya Allah memberikan kita fasilitas sel-sel yang bisa dengan kecanggihan sel tersebut dia bisa menggandakan sesuatu informasi yang sejak kita lahir sampai nanti itu tidak berubah. Ya ketika ada perubahan, dan sebagainya, itu muncul penyakit dan itu semua juga tanda kekuasaan. Ketika ada mutasi dari gen DNA tadi, DNA termutasi kemudian muncul penyakit seperti sickle cell anemia itu hanya dari mutasi dari satu basa nitrogen saja atau ATGC berubah satu muncul. Karena kasih sayang dan penjagaan Allah lah kita sampai hari ini sehat dan seterusnya. Karena replikasi dari DNA itu ketika kita mau rengang-rengang setiap Jumat baca Al-Kahfi, itu insya Allah kita akan dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang luar biasa besar di alam raya maupun yang sangat kecil yang kita bisa lihat ketika kita rengang-rengang sambil baca Al-Kahfi di hari Jumat, baca ayat ini, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi
La nafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi. Itu dikatakan Muhammad, lau kana al-bahru, andai kata laut, midada li kalimati rabbi, dijadikan tinta untuk menulis kalimat Tuhanmu. La nafidal bahru. Laut itu akan kering. Laut itu akan habis airnya untuk menulis kalimat Allah. Tidak tanpa kalimat Allah. Sebelum kalimat Allah itu, walau ji'na bimithlihi madad. Walaupun kau datangkan satu lautan sepenuh bumi lagi, nulis kalimat Allah SWT. Tidak. Malah tidak habis begitu. Kita nulis itu tadi saja bayangkan. Bagaimana kita bayangkan menulis kode DNA dari satu sel saja, manusia, baru manusia. Itu akan habiskan waktu sekian lama, habiskan sekian kertas, dan seterusnya. Jadi kalau ditulis, satu dari satu sel saja, itu bisa jadi satu perpustakaan. Baru satu sel. Kita punya 1 triliun sel. Berapa perpustakaan? Kemudian bagaimana kalau itu baru manusia? Padahal makhluk hidup yang Allah ciptakan, mulai dari level terkecil ada virus COVID-19 misalkan, sampai level besar ada gajah, masing-masing punya DNA dan informasi. Simpulan akhirnya, ini sebagai mengikat ilmu kita supaya kita dapat poin pada kesempatan hari ini. Pertama, simpulan dari pengajian kita hari ini, kalimat Allah Azza wa Jalla itu ada 2 macam. Ada kalimat kauniyah, yaitu tanda kekuasaan Allah yang terpampang jelas di alam raya ini, sampai pada diri kita sendiri. Ini 2 macam ayat Allah. Kemudian yang kedua, apa yang kita saksikan sejak awal sampai ini tadi adalah menggambarkan apa luasnya ilmu Allah. Sangat luas ilmu Allah. Maha luas ilmu. Ayatnya yang kauniyah, jumlahnya terbatas. Dan itu termasuk ilmu Allah Azza wa Jalla. Batasnya itu mungkin kalau Bapak Ibu ada yang menjadi dosen matematika. Kalau faktorial itu kita anggap sebagai bentuk kombinasi. Misalkan 3 faktorial saja itu kan 3 kali 2 kali 1. Itu jumlahnya ada 6. Bagaimana kalau 20 triliun faktorial? Kalkulator manapun tidak akan ada yang mau menghitung. Karena error. Saking banyaknya. Harus 1 saja jika kita matematika. Yang ketiga, bagi orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, maka dengan visualisasi dari Allah tentang kekuasaannya yang dipampangkan di alam raya ini, itu menjadikan kita semakin tawadhu dan menyadari diri kita ini kecil, kemampuan kita sangat terbatas. Terbatasnya ilmu Allah. Sehingga kita juga belajar untuk terhindar dari sifat sombong, meremehkan orang lain, dan seterusnya. Hakikatnya ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu sedikit sekali. Kemudian yang keempat, kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla adalah sifat dzatiyah dan fi'liyah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat-kalimatnya adalah sifat dzatiyahnya dan fi'liyah. Fi'liyah itu adalah perbuatan. Dan dzatiyah, yaitu perwujudan Allah. 5, bagi kaum muslimin wajib kita beristiadah, mohon pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah, dan meninggalkan istiadah kepada makhluknya, karena kita sama-sama lemah makhluk ini. Istiadah kita, permohonan perlindungan kita hanya kepada Allah. Kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla adalah sifat dari sifat-sifatnya dan bukan makhluk. Al-Quran itu kalam, masuk sifat-sifat. Karena itu disyariatkan beristiadah
Itulah kira-kira poin pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan semakin membukakan kesadaran hati kita dan menjadikan kita hamba-Nya yang betul. Saya kembali ke Allah, ke Allah. Demikian tadi kajian yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Sungguh sangat menarik, Masya Allah. Ternyata kita ada dunia makro dan dunia mikro yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ternyata ilmu kita hanya kecil sekali. Untuk itu kepada Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah siapa yang ingin bertanya kepada Ustadz, monggo dipersilahkan. Ada yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Bu. Iya. Jazakallah khair Ustadz, ininya ilmunya. Iya, Ki. Saya pernah membaca ada satu buku resensi mengenai ini Pak Ustadz. Kalau tidak salah tentang Isra Mi'raj. Ya, nuzul masalah itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu, apakah betul bahwa sebenarnya langit ini sebenarnya ada langit di atas langit itu dimensinya beda ya Ustaz. Saya pernah membaca itu. Jadi kita ini manusia ini batasnya adalah langit yang pertama itu dimensinya 3. Nah, kemudian langit kedua itu dimensi 4 dan seterusnya sampai ars, mungkin sampai 8. Karena ada 7 lapis langit. Nah, itu manusia sepertinya tidak akan mampu mempelajari dimensi yang lebih dari 3 karena kita berada di 3. Kalau di 2 kita bisa tahu, 1 bisa tahu, tapi yang 4 mungkin tidak bisa tahu. Apakah itu bagaimana menurut Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkadang itu Allah memberikan akal ini memang sepertinya adalah salah satu kekuasaan Allah itu. Di akal manusia itu diberi kebebasan oleh Allah itu. Tapi ada hal-hal yang memang diberi petunjuk untuk tidak boleh menggunakan akal ini di luar perintah dan larangannya begitu, Ustadz. Seperti contohnya ilmu pengetahuan yang ternyata manusia mampu membuat cloning misalnya. Itu masih dalam perdebatan misalnya. Ada ilmu-ilmu yang memang tidak boleh seperti itu. Itu kalau menurut Ustadz bagaimana? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab namanya gitu. Ini monggo langsung Pak Ustadz, pertanyaan dari Ibu Nisakia, alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama terkait langit dua, langit seterusnya dan perbedaan dimensi. Wallahu ta'ala alam, memang hasil saya dan ilmu kita. Jadi apa yang kita lihat saat ini adalah dari langit pertama, mulai dari galaksi yang kita huni, galaksi Bima Sakti, Andromeda, galaksi lain itu masih di level langit pertama. Artinya kita belum bisa tahu ujungnya atau apa namanya. Ini langit pertama itu sampai mana kita belum bisa menjangkaunya, saking terbatasnya diri kita. Dan sebenarnya terkait itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menantang, artinya memberikan kita motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan, karena Islam ini agama ilmu.
Sebagaimana Allah SWT firmankan di dalam surat Al-Araf. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kalian bisa melintasi, menembus langit dan bumi setembus saja, fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kalian tidak akan mungkin bisa menembus kecuali dengan sultan, dengan kekuasaan. Artinya penguasaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya itu motivasi dari Allah SWT. Tantangan dalam dari Allah SWT. Kembangkan ilmu kamu, kembangkan ilmu kamu. Dan Allah SWT minta dari kita kan memikirkan, ya, afakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Memikirkan penciptaan langit dan bumi untuk apa? Kita pikirkan untuk mengetahui tanda-tanda kekuasaan dan keterbatasan diri. Peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu di luar nalar manusia. Yang bicara adalah keimanan. Kalau Isra-nya kita sekarang bisa menalar karena sedang pesawat terbang. Walaupun belum secepat Rasulullah hanya semalam dari Makkah ke Palestina, dari Palestina balik lagi ke Makkah. Itu, tapi setidaknya sudah bisa ada gambaran. Dulu nggak ada gambaran. Hanya paling cepat ya kendaraannya adalah kuda atau onta. Itu dia harus berbulan-bulan, itu hanya semalam. Makanya banyak orang yang sanksi dengan itu, orang-orang kafir terutama. Orang-orang kafir Quraisy gitu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq dengan keimanannya, maka disebut dengan As-Siddiq, itu yang membenarkan. Beliau disampaikan itu loh, sambil mencemooh orang-orang kafir Quraisy, mencemooh itu loh, temanmu Muhammad hanya semalam dari Palestina dan katanya sudah ketemu Tuhannya juga itu di langit itu juga sambil diejek. Abu Bakar gimana bilangnya? Cuman itu saja. Orang Quraisy itu begitu. Cuman itu saja. Kalau itu saja, lebih dari itu saya imani. Masya Allah. Ini imannya Abu Bakar Siddiq. Kenapa beliau disebut sebagai orang sahabat terbaik Rasulullah SAW? Orang yang imannya terbaik ya, setelah Rasulullah SAW. Itu karena pembenarannya kepada apa yang terjadi dan dialami Rasulullah, apa yang diucapkan Rasulullah itu dibenarkan tanpa dirasionalkan. Karena tidak semua sesuatu dia merasa sesuatu itu yang masuk rasional kemudian baru saya benarkan, karena ada banyak hal yang tidak masuk rasio tapi kebenarannya mutlak. Kebenarannya mutlak dari Allah. Ya itu tadi kemudian kita sambung dengan pertanyaan kedua tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan akal kepada kita itu untuk menjadikan kita hamba yang bisa survive hidup di dunia. Ini menggunakan akal kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ketika diomongi saya mau menciptakan makhluk yang akan saya jadikan khalifah. Kemudian malaikat waktu itu setengah menyangsikan, apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang akan bertikai menumpahkan darah, sementara kami terus yusabbih bihamdika wa nuqaddisulat, ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu dari itu. Kemudian Nabi Adam diajari wa alam Adam al-asma'a kullaha. Diajari oleh Allah SWT. Akalnya diisi, diajari oleh Allah SWT. Tentang segala macam apa yang terjadi di alam semesta ini. Jadi terjadi tentang nama benda-benda dan lain sebagainya. Kemudian wa alam Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian malaikat ditanya, ayo malaikat ini tandingono Adam. Maka malaikat ngomonglah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahai Allah, kami angkat tangan. Hanya ilmu itu hanya yang engkau ajarkan. Artinya di sini malaikat kemudian menaruh hormat dan kemudian oleh Allah SWT diminta bersujud-sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Tentang bagaimana karena Nabi Adam punya keunggulan dari sisi akal. Nah, tapi sekali lagi, akal itu perlu digunakan selaras dengan wahyu. Dan wahyu yang lebih atas dari akal. Karena Sayyidina Ali menyampaikan begini, kalau seandainya akal itu lebih tinggi dari wahyu, maka sebenarnya ngusap khuf itu di bawahnya bukan di atasnya. Bukan kalau kita sudah dan pakai kaos kaki atau pakai khuf ya. Khuf itu
sepatu kulit seperti kaos kaki. Atau kaos kaki boleh. Anggap saja kaos kaki tebal kita anggap. Kemudian ketika kita wudhu, atasnya yang kita ketika mau basuh kaki kalau sudah pakai huf, misalkan batal, itu cukup hufnya diusap bagian ini misalkan kaki kita, hufnya diusap bagian atas. Ini yang kata Sayyidina Ali, andai kata akal itu lebih tinggi dari wahyu, lebih pantas yang diusap huf yang bawah karena yang kotor kan yang bawah. Bawah yang nggak satu. Tapi karena wahyu itu harus didahulukan dari akal, maka yang diusap itu atas. Karena Rasulullah yang mencontohkan, dan apa yang kita ketahui tentang fenomena terjadinya fenomena kejadian yang saat ini baru bisa dipecahkan seperti kejadian embrio manusia yang dulu kita nggak tahu, sekarang baru tahu, dulu nggak masuk akal, sekarang bisa baru tahu, akal kita baru nyampe setelah 14 abad diteliti, setelah sekian lama ternyata. Maka itu rahasia Allah SWT, dari ilmu Allah SWT, dan menjadikan kita semakin tawadhu, semakin patuh, semakin tunduk, dan semakin merasa kecil di hadapan Allah. Itu fungsi kita diberi akal oleh Allah untuk mengagungkan Allah, untuk bisa survive hidup di dunia dengan berbagai macam inovasi yang kita lakukan ya, terkait ilmu pengetahuan dan untuk kesejahteraan, dan itu untuk mengagungkan Allah. Kira demikian yang bisa saya jawab. Ya, tentang ini cloning itu kan tidak boleh menyaingi ya, Ustaz. Ya, jadi kalau itu terkait dengan etik juga. Jadi kalau sama tentang cloning, mungkin tentang bayi tabung terlebih dahulu Ibu. Ada fatwanya, kalau bayi tabung itu kan fertilisasi ex vivo. Fertilisasi ex vivo, sel telur, ada sel sperm, kemudian fertilisasi atau ditabungkan gitu, atau kemudian setelah di ex vivo ya zigot yang sudah dijadikan ini, yang sudah difertilisasi ini ditanam ke dalam rahim seorang ibu. Nah ini dalam fatwa Dewan Fatwa para ulama menyampaikan yang pertama, kalau sel telur ini sel telurnya seorang perempuan yang memang mau hamil tadi diambil kemudian dikeluarkan, dan sel spermanya adalah sel sperma suaminya, maka itu boleh. Tapi kalau sel telur bukan dari sel telurnya dan sel spermanya bukan sel suaminya, itu masih tergolong dengan zina. Itu tidak boleh. Jadi foster mother atau surrogate mother yang banyak dipraktekkan di dunia barat, ibu asuh. Jadi ibu memang menyewakan rahimnya untuk diisi bayi, dititipi bayi. Itu kalau dalam tinjauan Islam itu tidak, karena itu termasuk walaupun tidak menikmati zinanya, tapi termasuk zina karena memasukkan sesuatu yang bukan dari dalam jalan yang benar. Karena Islam itu nikah itu jalan satu-satunya untuk oleh keturunan yang sah yang bisa menjadi ahli waris. Termasuk juga cloning gitu. Cloning itu kalau bayi tabung itu DNA selnya, kalau clone itu bisa dari DNA-nya, bisa juga dari potongan dari DNA yang disebut dengan gen. Nah, clone ini kalau itu misalkan seperti aplikasi produksi insulin misalkan. Jadi insulin DNA manusia dipotong, dititipkan bakteri, kemudian muncul insulin. Insulin dari bakteri tadi kemudian dipisahkan dan dipisah dengan bakterinya terpisah, insulinnya kemudian bisa dimurnikan dan dijadikan injeksi insulin untuk penderita diabetes mellitus, itu tidak masalah. Ini jadi nanti perdebatannya pada titik-titik kritis tentang media pertumbuhannya, apakah makan tidak dan seterusnya. Intinya kalau itu terkait, pertama kalau terkait dengan cloning yang menyangkut manusia untuk nasab, itu kaitannya dengan nasaban. Jadi tidak boleh ada jalan lain selain dari pernikahan. Ketika kemudian sang ibu atau sang bapak mengalami dalam tanda kutip kemandulan, tapi bisa dilakukan melalui bayi tabung gitu, maka itu boleh dilakukan setelah mereka menikah. Di luar itu tidak dibolehkan kalau kaitannya dengan wujudnya nanti seperti manusia. Karena itu nanti juga kalau dari ilmu pengetahuan
Itu bisa jadi secara teoritis Fir'aun itu bisa di cloning karena DNA-nya masih ada kan, tersimpan di museum. DNA-nya diambil kemudian diklonis, tapi itu dalam tinjauan syariat seorang muslim itu buat apa? Banyak berlebih-lebihan. Kalau yang bermanfaat seperti tadi insulin, potongan gen manusia yang mengkode insulin dimasukkan ke dalam bakteri, bakterinya kemudian berhasil memproduksi insulin, insulinnya bisa dimanfaatkan, itu tidak bisa. Dan juga hal-hal yang Jazakallah khair Ustaz. Masih ada yang ini udah puas Ibu Umi? Ada yang mau bertanya lagi? Monggo Bapak Ibu. Waktu masih cukup. Ada chat cukup. itu Pak Ustaz. Ada chat. Ada chat tuh, chat. Oke. Oke, ini Pak Hari. Terus yo. Kalimat Rabbi, apakah yang dimaksud dengan ayat? Oh ya. Laukan al-bahru midada li kalimati Rabbi. Apakah yang dimaksud ayat-ayat qauliyah dan kauniyah? Apakah termasuk itu? Iya. Jadi apakah kalimat Rabbi yang ada di dalam Al-Kahfi ayat 109 itu yang terkait dengan alam semesta? Iya. Tapi tidak terbatas dengan itu. Termasuk juga ayat-ayat qauliyahnya yang termaktub di dalam Al-Quran, ya, itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bagi kita sebagai pedoman. Yang disampaikan oleh Rasulullah sebagaimana hadis. Hadis Rasulullah itu kan ada hadis qauli, fi'li, takriri, dan yang keempat namanya hadis qudsi. Hadis qudsi ini seperti ayat Quran, tapi redaksinya Rasulullah yang susun. Kalau ayat Quran Allah langsung yang redaksinya seperti ini, itu Nabi Muhammad tidak mengubah sedikit. Itu terkait dengan qaulinya. Nah, nanti di hari kiamat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan memberikan syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu ketika seluruh nabi sudah berani melihat kondisi kengerian hari kiamat dan kemurkaan dan kemarahan Allah SWT, seluruh nabi tidak berani. Satu-satunya yang kemudian berani untuk kemudian meminta dan mohon kepada Allah supaya segera diputuskan perkara manusia itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dalam hadis itu bahwa Rasulullah itu memberikan puji-pujian kepada Allah dengan puji-pujian yang belum pernah kita dengar di dunia. Apakah itu termasuk ayat qauli Allah yang lain? Maka insya Allah itu termasuk ayat qauli Allah yang lain yang baru akan kita dengar nanti pada mahsyar atau di hari kiamat atau di hari akhir. Jadi ketika yang kita saat ini posisinya ada di dunia, ayat kalimatu Rabbi itu yang dimaksud di sini adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpampang dalam alam raya jika dituliskan masuk dalam ayatnya dalam Al-Quran, termasuk yang Allah simpan, yang belum Allah ucapkan untuk Anda, yang belum Allah informasikan, yang belum Allah sampaikan kepada kita. Itu termasuk ayat-ayat yang tadi yang kita di dalam surat Al-Kahfi, qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi. Seperti itu insyaallah. Ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada saya boleh ya. Saya juga boleh nanti. Monggo Pak Pramono menawi ini mungkin terakhir karena mungkin 6:30 nggih, Pak, mohon izin. Sampai 6:30. Jadi ada tugas seorang bapak itu ngantar. Ini satu lagi aja. Yeah. Itu saya tertarik dengan susunan DNA tadi Pak Ustadz. Ada tadi ya. Sejauh mana ya itu kan yang pernah saya dengar itu kan ATGC itu sekarang sudah bisa dipetakan ya. Dipetakan. Itu sejauh mana ya dari sisi etika sehingga manusia itu bisa
bisa menentukan, bahkan mungkin kalau tidak salah bisa menentukan jenis kelamin ya Pak Ustadz. Padahal itu sebenarnya merupakan hak Allah ya. Yang pertama itu. Yang kedua, ternyata ATGC itu juga ada ya di pertumbuhan. Ya, itu saya baru dengar itu. Jadi apa yang membedakan ATGC di hewan? Kalau hewan dan manusia mungkin saya bisa memahami karena punya nyawa ya. Sedangkan kalau di tumbuhan itu nyawanya berupa apa ya Pak Ustadz? Baik. Pertanyaan pertama tadi terkait dengan pemetaan genom tadi Pak Ustadz. Pemetaan peta genom. Peta genom. Pertanyaan ini pun yang pertama. Sejauh mana dari sisi etika bisa mendesain susunan ATGC itu bahkan untuk bisa baik. Jadi begini Pak. Jadi apa yang manusia usahakan. Jadi pertama tentang pemetaan itu sudah dilaksanakan tahun 2000 selesai. Tahun 2000 pas 2000 milenium selesai peta gen manusia mulai dari kromosom nomor 1 sampai kromosom nomor 26. Ya. Jadi mulai dari bagaimana macam-macam karakter itu sudah terpunya peta. Tapi itu sekedar peta. Ketika kemudian itu kita ngomong tentang aspek bagaimana manusia itu jadi, ya, manusia itu terbentuk mulai dari pertemuan antara gamet jantan dan betina, sperma dan ovum. Itu semuanya atas satu reaksi fisiologis dan biokimia. Reaksi fisiologis dan biokimia ini yang tidak dalam kuasa manusia. Seperti halnya satu benda yang dari atas turun ke bawah itu tidak mungkin manusia tolak. Jadi kegiatan fisiologi dan biokimia yang terjadi, interaksi antar atom yang terjadi, itu semua atas kuasa. Ini yang seringkali para ilmuwan itu, terutama ilmuwan yang ateis, yang nggak percaya Tuhan, mereka menganggap setelah mereka bisa merangkai begini dan begitu, kemudian ini ciptaan saya begitu. Padahal dia hanya sekedar merangkai seperti penjahit yang menjahit baju. Sementara kapasnya, benangnya dan seluruhnya itu Allah SWT yang punya, dan tidak mungkin dia bisa membuat seperti itu kecuali Allah mengizinkan. Jadi termasuk apakah itu nanti bisa menentukan gen, menentukan laki atau perempuan dalam usaha itu sangat mungkin. Bahkan nggak sampai dalam level gen. Dengan namanya pola sentrifugasi, pemisahan sel sperma itu bisa dipisahkan antara sperma jantan dan sperma betina. Sperma jantan dan sperma betina dipisah. Setelah terpisah, misalkan sapi itu kan yang jantan kalau daging banyak harus perlu jantan banyak. Kalau yang untuk sapi perah harus betina. Itu sudah dilakukan dan berkembang cukup. Hanya tinggal yang titik kritisnya ada pada keyakinan. Kalau orang itu tidak mempercayai keberadaan Tuhan, dia sangka bahwa yang dia lakukan adalah menciptakan. Padahal yang dia lakukan hanya satu bagian usaha dia saja di antara skenario besar Allah Subhanahu wa taala, masuk reaksi-reaksi fisiologis dan biokimia yang tidak mungkin dia kuasai. Menghentikan reaksi itu atau menjalankan reaksi itu dalam satu rangkaian yang spesifik. Itu Pak Hendri. Jadi apakah itu kemudian menjadi titik sangat menjadi titik kritis keimanan seseorang. Seorang yang beriman, seorang yang memang landasannya ilmuwan, tapi landasannya adalah iman kepada Allah SWT, dia yakin bahwa seluruh yang dia lakukan itu tidak akan berhasil kecuali atas izin. Karena percobaan di laboratorium saja untuk buat lampu Thomas Alva Edison itu perlu 1000-an. Lalu kemudian 1000-nya dia baru berhasil. Seperti itu juga ketika kita melakukan usaha, melakukan ini nanti jadi kelamin jantan atau betina atau laki atau perempuan, itu kita hanya sekedar usaha yang akhirnya Allah SWT. Di situlah yang kemudian perlu untuk kita pertama nanti pada anak-anak kita, cucu kita dan seterusnya, jangan sampai tidak punya bekal agama sehingga dia merasa punya kekuatan segalanya padahal dia hanya sekedar diberi titipan satu ilmu dari ilmu Allah.
Kemudian yang kedua terkait dengan penghapus. Nyawa tumbuhan. Oke, baik. Jadi DNA, RNA itu tidak terkait dengan nyawa, Pak. DNA itu tidak terkait dengan nyawa. Karena nyawa itu kan ruh ya. Ruh itu kan Allah menyampaikan begini. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa la utitu min ilmin illa qalil. Mereka bertanya kepada Allah tentang ruh, Muhammad. Katakan, ruh itu urusan Tuhan dan manusia tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Nah, kaitannya dengan lalu apa bedanya tumbuhan dengan manusia DNA? Itu seperti yang tadi sempat kami sampaikan, itu seperti susunan kata, Bapak. Jadi kode ATGC itu seperti susunan kata. ATGC-nya boleh sama, senyawanya boleh sama, ketika susunan katanya berbeda. Seperti misalkan kita punya cover buku, dan cover buku itu tulisannya, ini adalah informasi manusia. Beda dengan buku yang susunan kata-kata hurufnya adalah, ini informasi tentang tumbuhan. Sama-sama dari huruf alfabet, tapi kita sudah paham bahwa buku pertama, ini isinya nanti adalah tentang manusia, buku kedua isinya nanti adalah tentang, sama-sama dari huruf alfabet. Kemudian huruf alfabet itu cerita, manusia itu punya kepala, dan seterusnya, dan seterusnya. Punya bunga, punya daun, punya batang, punya akar, warnanya hijau, dan seterusnya. Jadi itu hanya sekedar tampilan kimia yang ada di dalam DNA, dan tampilan fisiologisnya itu adalah tubuh kita. Tampilan fisik, ya fisik, morfologisnya itu adalah tubuh. Jadi hanya sekedar itu. Jadi tidak terhubung dengan tubuh. Ya, Tanun. Tinggi. Ya. Bagaimana Pak Andri, waktu udah jam? Cukup. Beliau ada acara. Oke, maka cukup. Sebetulnya masih banyak pertanyaan yang menarik dari kajian dari Pak Ustadz. Demikian tadi Bapak Ibu, kajian dari Pak Ustadz yang sungguh sangat menarik. Baru sebagian saja kita sudah menimbulkan banyak pertanyaan yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan Pak Ustadz di masa-masa yang akan datang bisa menyampaikan kembali. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi siapa saja yang mengikutinya. Untuk acara selanjutnya adalah doa penutup. Monggo Pak Ustadz mungkin bisa didoakan, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Ya, dirahmatillah, alhamdulillah. Di akhir dalam kesadaran kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdu yuafi ni'amahu yukafi masyidah ya rabbana. Alhamdulillah mugili jalalikal karim wa qadimi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fir lana dhunubana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan. Amin. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما